Jika ku tatap paras cantikmu tenggelam di dalam pangkuanku, tak habis syukurku kepadamu Tuhan, untuk Dia yang terlahirkan bagai fajar merekat dalam hidupku, sukacita tak terlukiskan. Kau tenung Dia dengan sempurna, permata hati buah cintaku. Putriku, jujurlah dalam langkahmu, santunlah dalam tuturmu, tekunlah dalam doamu, minta hikmat Tuhan selalu bersama. Tetapi bahuku ada untukmu, cinta dan dekapku selalu. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah akan yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Thank you, bye. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. This is our Bible memory verse. It's taken from Matthew chapter 6 verse 12. Forgive our debts as
melantunkan ayat hafalan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bye, thank you. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Thank you, bye. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bye, God bless you. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Hai encik-emku, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Happy Sunday! Dadah! Bless you, amin. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi ya teman-teman, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Bye-bye, God bless you. The Psalm 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him. He helps me. My heart leaps for joy, and my song praise for Him. Bye. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Happy Sunday. Ini dan akan menghafal ayat hafalan hari ini. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Thank you. Happy Sunday. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Terima kasih, guys. Bye-bye. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Bye, happy Sunday. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku,
kepadanya hatiku percaya. Thank you, God bless you, bye. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Terima kasih, bye-bye. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Thank you, God bless you, bye. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Thank you, God bless you. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Terima kasih. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Terima kasih.
waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo adik-adik, selamat sore semua. Apa kabar yang ada di rumah? Apakah kalian dalam keadaan yang sehat-sehat? Nah, puji Tuhan ya. Enci percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah, yang sudah siap untuk beribadah di sekolah minggu, dalam keadaan sehat-sehat. Kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu. Dan baik, kita akan memulaikan sekolah minggu kita pada hari ini. Semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Seperti biasa kita memuji Tuhan. Mars sekolah minggu. Yuk, yang semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekali lagi, yang semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Adik-adik yang ada di rumah, senang sekali ya kita bisa bertemu secara virtual dalam ruang sekolah minggu saat ini. Dan kita bersyukur karena kita bisa dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan untuk itu mari sebelum kita akan memulaikan sekolah minggu ini, kita akan buka dengan doa buka. Adik-adik di rumah, siapkan hati, bagaimana sikap doa. Kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan Inci akan memimpin doa buka saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah berjalan dan saat ini juga kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami bersyukur kami bisa berkumpul dalam ruang sekolah minggu secara virtual, secara online. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati sekolah minggu pada hari ini, sehingga sekolah minggu ini kami boleh mendapat berkat di dalamnya. Kami boleh memuji Tuhan. Kami sebentar juga akan mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga mau belajar ayat hafalan. Terima kasih banyak Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah sekolah minggu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tahu enggak bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bahkan kita boleh menghirup udara yang segar dan tidak dibayar. Itu semua
karena kasih Tuhan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Untuk itu, Encik minta adik-adik tetap memuji Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini ya, yang semangat sambil bertepuk tangan. Keluarga tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ya, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita semua. Masih semangat memuji Tuhan? Oke, Encik percaya semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Yang semangat ya. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, betapa indah kasih-Mu Tuhan sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, betapa indah kasih-Mu Tuhan. Betul sekali ya adik, bahwa betapa besar dan betapa indah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Masih tetap memuji Tuhan. Nah, Encik lihat yang ada di rumah. Wah, pada senyum-senyum, pada bersuka cita gitu dong jadi anak Tuhan dalam kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan sampai datang di sekolah minggu cemberut-cemberut karena mungkin belum siap ikut sekolah minggu, masih lapar atau masih ngantuk. Tapi Encik percaya adik-adik semua pasti semangat untuk ikut sekolah minggu. Dari tadi Encik lihat semua pada senyum. Oke gitu dong. Mana senyumnya? Mana? Iya, wah luar biasa ya. Yuk kita angkat pujian ini. Kita memberikan senyum yang terbaik kita ya. Kita memuji Tuhan. Mana senyumnya dan berwajah gembira ya. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi, senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, Encik minta adik-adik di rumah tetap bersuka cita ya dalam mengikuti ibadah. Nah, Tuhan Yesus yang berkuasa itu Dia akan menunjukkan bagaimana kuasanya kepada manusia. Nah, adik-adik penasaran kan? Mari kita ikuti cerita ini bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada seorang. Siapakah dia?
Mari kita ikuti. Encik minta semua duduk dengan tenang untuk mengikuti firman Tuhan. Shalom. Senang sekali Encik sore hari ini bisa bertemu dengan adik-adik. Di saat ini bersama-sama dengan Encik Maudi di ruang sekolah minggu. Encik sangat bersuka cita bisa kembali bertemu dengan adik-adik semua yang ada di rumah, walaupun hanya lewat online. Encik harap adik-adik semua dalam keadaan sukacita, tetap semangat, dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan tentang cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Adik-adik bisa membaca perikop ini, tapi sebelumnya adik-adik kita akan lanjut dengan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan telah menyertai kami, dan saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama berada di ruang sekolah minggu. Walaupun Tuhan kami hanya lewat online, kiranya Tuhan yang akan memberkati ibadah sekolah minggu ini. Berkati adik-adik yang sedang menonton acara ruang sekolah minggu ini Tuhan, agar supaya diberikan hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh Tuhan mau diubahkan oleh firman Tuhan. Dan hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus agar boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Encik mau bertanya kepada adik-adik. Jika ada salah satu teman adik-adik yang sakit, bagaimana perasaan adik-adik? Apa yang adik-adik rasakan? Tentu adik-adik merasa sedih. Karena apa? Karena tidak bisa bersama-sama dengan teman yang sakit itu. Tidak bisa belajar bersama-sama, tidak bisa bermain bersama-sama karena dia sedang sakit adik-adik. Dan adik-adik, kira-kira bagaimana perasaan dari teman adik yang sakit itu? Pastinya adik-adik, teman yang sakit itu merasa sedih. Karena apa? Sama seperti juga adik-adik. Dia tidak bisa bersama-sama dengan adik-adik. Tidak bisa belajar bersama, tidak bisa bermain bersama-sama. Ketika teman kita sedang sakit, apa yang akan kita lakukan adik-adik? Yang pasti adik-adik, dari kita sekalian ingin membantu dia, ingin menolong dia di saat dia sedang sakit. Kita bisa menelpon dia, menghibur dia agar supaya tidak sedih. Apalagi adik-adik, kita bisa mengirim makanan kepadanya agar supaya dia memperoleh makanan yang sehat, agar supaya dia bisa segera sembuh. Itu semua adik-adik adalah kepedulian daripada adik-adik. Adik-adik peduli dengan teman atau sahabat adik-adik yang sedang sakit. Tapi adik-adik, ada satu orang yang sanggup menolong dan menyembuhkan orang yang sakit. Saat ini adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari seseorang ini yang sanggup, yang mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Adik-adik, ada seorang bapak yang bernama Bapak Jairus. Pak Jairus ini adalah seorang pemimpin sinagog. Apa itu sinagog adik-adik? Sinagog ini adalah tempat ibadah daripada orang Yahudi. Kalau pada saat ini bagi kita orang Kristen adalah gereja. Pak Jairus telah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan membuat mujizat yang sangat besar. Dan pada saat itu adik-adik, Pak Jairus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat dia. Oleh karena itu adik-adik, cepat-cepat Pak Jairus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus telah sampai di kota Pak Jairus,
Tuhan Yesus dan beberapa muridnya sedang berjalan, Pak Jairus tiba-tiba pergi menghampiri Tuhan Yesus. Dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus karena dia telah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena pada saat itu adik-adik, anak dari Pak Jairus yang berusia 12 tahun sedang sakit dan sekarat. Pak Jairus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus dan bermohon kepada Tuhan Yesus untuk bisa datang ke rumahnya. Maka kemudian adik-adik, cepat-cepat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Cepat-cepat dia ingin bermohon kepada Tuhan Yesus. Maka tibalah dia di depan Tuhan Yesus. Dan Pak Jairus bermohon kepada Tuhan Yesus untuk bisa datang ke tempat dia untuk melihat anaknya yang sedang sakit, sedang sekarat, adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar akan permohonan dari Pak Jairus, Tuhan Yesus setuju untuk pergi ke tempat Pak Jairus untuk menemui anaknya yang sedang sakit. Pada waktu adik-adik Tuhan Yesus beserta dengan beberapa murid dan Pak Jairus sedang pergi menuju rumahnya, orang banyak mengikuti mereka karena mereka telah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mereka ingin melihat, ingin bertemu juga dengan Tuhan Yesus. Maka kemudian orang banyak mengikuti mereka bersama-sama untuk pergi ke tempatnya Pak Jairus. Orang-orang sangat berdesak-desakan, apalagi jalan yang mereka lalui itu jalan yang sempit. Tiba-tiba adik-adik, di tengah jalan ketika mereka sedang berjalan, Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang memegang jubahku?" Dan orang-orang di situ adik-adik saling berpandangan. Bagaimana mereka tahu siapa yang telah memegang jubah Tuhan Yesus? Karena begitu banyak orang di situ dan mereka saling berdesak-desakan. Bagaimana mereka bisa tahu siapa yang telah memegang jubah Tuhan Yesus? Maka kemudian adik-adik, salah satu murid Tuhan Yesus berkata, "Guru, bagaimana kami bisa tahu siapa yang memegang jubahmu? Di sini begitu banyak orang. Dan orang di sini saling berdesak-desakan. Bagaimana kami bisa tahu orang itu?" Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Ada yang telah memegang jubahku. Karena ada kuasa keluar dari tubuhku. Aku merasakan ada kuasa yang keluar." Tiba-tiba adik-adik, datanglah seorang perempuan. Dia sujud, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa akulah yang telah memegang jubah Tuanku. Seorang perempuan adik-adik tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Tuanku, aku telah menderita pendarahan begitu lama. Sakit yang begitu parah. Aku telah berobat, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi tidak ada yang bisa mengobati penyakitku. Orang-orang tidak mau berteman denganku. Mereka merasa jijik. Saya tidak mempunyai teman, tidak mempunyai sahabat. Mereka menghindar, mereka menjauh daripadaku, karena aku menderita sakit ini, Tuhan." Setiap orang yang ada di tempat itu adik-adik memandang perempuan itu, mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Dia menceritakan akan penyakit yang telah dia derita. Karena selama 12 tahun dia menderita penyakit itu. Kemudian orang banyak melihat kepada Tuhan Yesus. Apa yang akan Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu? Perempuan ini menceritakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia derita selama 12 tahun kepada Tuhan Yesus.
Selama 12 tahun dia menderita sakit pendarahan ini. Orang-orang yang ada di sekeliling dia memandang dia adik-adik dan menunggu apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus dengan penuh kasih dia berkata, "Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Adik-adik, waktu mendengar itu adik-adik, coba adik-adik bayangkan bagaimana perasaan daripada perempuan itu. Tentu dia sangat senang, dia bersuka cita karena pada saat itu adik-adik yang dia rasakan dia telah sembuh. Dengan hanya memegang jubah Tuhan Yesus, penyakit yang dia derita selama 12 tahun itu hilang adik-adik. Dia sembuh. Tuhan Yesus telah menyembuhkan penyakitnya adik-adik. Apa yang dia derita selama 12 tahun itu telah sembuh adik-adik. Sementara itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus sementara berbicara dengan perempuan itu, tiba-tiba datanglah orang dari tempatnya Pak Jairus adik-adik. Orang itu tiba-tiba datang bertemu dengan Pak Jairus dan menyampaikan bahwa anaknya yang sangat dikasihi, yang pada saat itu sedang sakit dan sekarat, sekarang ini telah meninggal. Waktu adik-adik orang-orang di sekitar itu mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang datang dari tempat Pak Jairus, mereka pun saling berkata, "Buat apa kita pergi lagi? Karena anak yang sedang sakit dan sekarat itu sudah meninggal. Sudah tidak perlu lagi kita pergi ke sana karena sudah meninggal." Mendengar itu adik-adik, Tuhan Yesus hanya berkata, "Jangan takut, percaya saja dan putrimu akan disembuhkan." Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus dan Pak Jairus melanjutkan perjalanan pergi ke tempat di mana anak Pak Jairus itu terbaring adik-adik. Ketika mereka telah sampai di rumah Pak Jairus, orang banyak ada di rumah Pak Jairus. Mereka menangis, mereka meratap karena anak itu telah meninggal. Setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan kedua orang tua daripada anak itu untuk masuk ke dalam rumah, untuk bertemu dengan anak dari Pak Jairus itu yang sudah dikatakan telah meninggal. Tuhan Yesus masuk dan mendapati seorang anak perempuan tertidur di atas ranjang adik-adik. Kemudian adik-adik, tibalah Tuhan Yesus di samping anak itu. Dan Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan dia berkata, "Anakku, bangunlah." Tepat pada saat itu adik-adik, anak itu hidup kembali. Dan dia segera bangun. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kebaikannya dan perhatiannya untuk memberi makan kepada anak itu. Dia memanggil orang tua daripada anak itu untuk segera memberi makan karena pasti anak itu lapar. Pak Jairus ketika melihat bahwa anaknya telah hidup kembali, dia sangat senang adik-adik. Dia sangat gembira adik-adik. Dia tidak sedih lagi karena anaknya telah diselamatkan. Anaknya telah hidup kembali. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dan hanya Tuhan Yesus adik-adik yang bisa menghidupkan kembali, yang bisa memberikan kehidupan kekal kepada kita. Karena apa? Karena Dia adalah anak Allah. Dialah yang bisa memberikan kita keselamatan asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan hidup kita kembali, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Adik-adik,
Akibat terbesar dari dosa adalah kematian kekal adik-adik. Baik itu tua, muda, anak-anak, orang kaya, orang miskin, semua akan mengalami yang namanya kematian adik-adik. Kematian membuat kita sedih. Kematian membuat kita sangat susah hati adik-adik. Kita bersedih karena bisa saja orang yang kita kasihi atau kita pun sendiri meninggal adik-adik. Dan yang bisa adik-adik menyelamatkan kita dari kematian kekal hanyalah Tuhan Yesus. Dialah yang sanggup memberikan kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal seperti apa adik-adik? Hidup kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan kita dari penyakit. Tuhanlah yang sanggup membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Asal apa adik-adik? Asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kita kehidupan yang kekal. Demikianlah adik-adik cerita kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar itu boleh memberikan kita kekuatan dan bisa membuat adik-adik selalu berjalan di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Menarik bukan? Dan pastinya juga adik-adik mendapat berkat di dalamnya ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan belajar menghafal ayat hafalan untuk dihafal pada minggu berjalan ini. Encik minta semua konsentrasi dan kalau bisa adik-adik dengan semangat bisa menghafal ayat hafalan ini ya. Kita lihat teman kita yang akan menuntun untuk kita menghafal ayat hafalan. Hai teman-teman, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan dari Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bye, God bless you, happy Sunday. Nah adik-adik, bagaimana ibadah sekolah minggu tadi? Ya tentunya kita bisa belajar banyak hal ya. Tadi firman Tuhan menjelaskan tentang bagaimana kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang berkuasa atas kehidupannya, termasuk kehidupan dari enci adik-adik kita semua. Dan adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu ini. Kita akan berpisah dari ruang ibadah ini adik-adik. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian yang mengatakan bahwa Allahku besar, Allahku kuat dan perkasa. Allah kita, Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu besar. Dia adalah yang perkasa. Dan baik kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kita akan tutup dengan doa penutup. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar akan firman Tuhan.
Kami menyadari bahwa Engkau satu-satunya Tuhan kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh kami ingat selalu, dan bahkan Tuhan itu boleh menjadi pedoman atas hidup kami. Saat ini kami akan berpisah di ruang sekolah minggu ini. Tuhan jaga pelihara kami selama minggu berjalan di depan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan berpisah saat ini. Encik minta kita akan bertemu di minggu depan, di hari Minggu dan jam yang sama. Jaga kesehatan ya, dan juga protokol kesehatan. Bye-bye.